Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NPM D1A018043 dari jurusan Kesejahteraan Sosial kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait langkah-langkah menjadi seorang fasilitator. Adapun yang dimaksud dengan fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Beberapa fasilitator akan mencoba untuk membantu kelompok dalam mencapai konsensus pada setiap perselisihan yang sudah ada sebelumnya atau muncul dalam rapat sehingga mereka memiliki dasar yang kuat untuk tindakan pada masa depan. Seorang fasilitator yang baik harus memiliki keterampilan dalam hal memimpin sebuah pertemuan termasuk juga ketepatan waktu, mengikuti agenda yang sudah disepakati, merangkum pembicaraan, dan menengahi pertentangan. Selain itu, fasilitator juga harus memiliki keterampilan untuk mendengarkan termasuk kemampuan untuk menghentikan pembicaraan yang sudah menyimpang, serta memastikan semua orang berpartisipasi secara aktif. Ada dua peran utama fasilitator. Yang pertama adalah memberikan panduan kepada para peserta mengenai apa yang harus mereka lakukan, atau yang disebut pemimpin utama. Yang kedua adalah selalu bersedia untuk mendengarkan serta memberikan rasa nyaman kepada para peserta untuk dapat menjalani proses belajar dengan optimal, atau disebut dengan pembantu kelompok. Dalam hal ini perlu kiranya untuk diperhatikan bahwa peran fasilitator di sini hanya membantu agar para peserta dapat menemukan sendiri dan mengembangkan pengetahuan melalui proses pelatihan. Fasilitator dalam hal ini sebaiknya adalah seorang orang yang telah dilatih untuk menjadi fasilitator dengan pengetahuan dan keterampilan khusus, terutama terkait materi-materi yang akan disampaikan. Fasilitator yang baik adalah seseorang yang dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah senantiasa menciptakan suasana aman dan nyaman. Yang kedua, tidak menggurui atau mendominasi, apalagi memaksakan pendapatnya sendiri. Yang ketiga, selalu berusaha mempermudah para peserta untuk belajar. Yang keempat, percaya pada kemampuan, pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap para peserta. Yang kelima, bersikap netral dan tidak menilai benar atau salah. Yang keenam, mau mendengarkan dengan aktif dan memberikan kesempatan kepada para peserta pelatihan dalam mengemukakan aspirasinya secara bebas. Yang ketujuh, bersikap empatik dan peka terhadap kekhawatiran atau ketidaknyamanan para peserta. Berikut ini adalah beberapa syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang fasilitator dalam rangka meningkatkan kualitas. Yang pertama, memiliki kepedulian dan komitmen atas rencana pelatihan. Yang kedua, tidak memiliki konflik kepentingan. Yang ketiga, tidak diskriminatif terhadap peserta. Yang keempat, memiliki kemauan untuk belajar hal-hal baru dari proses pelatihan. Yang kelima, memiliki kemampuan dan keahlian dalam memfasilitasi pelatihan serta dapat menyampaikan materi pelatihan dengan jelas. Yang keenam, mampu menghargai dan menghormati hak-hak peserta pelatihan. Yang ketujuh, bukan pelaku yang menyimpang dari maksud dan tujuan pelatihan. Adapun tips menjadi seorang fasilitator yang baik adalah yang pertama yaitu menjaga agar kelompok tetap fokus pada tujuan dan proses tetap objektif. Yang kedua, membantu kelompok untuk menentukan arah yang akan ditempuh dan mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang keempat, dapat menyesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kelima, mendorong semua orang untuk berpartisipasi dengan menyadari bahwa setiap orang berpartisipasi dengan cara yang berlainan. Ada yang mungkin hanya berbicara dalam kelompok kecil, tetapi tetap berpartisipasi. Itulah tadi pemaparan tentang materi terkait fasilitator. Kemudian kita masuk ke tahap studi kasus. Yang saya angkat temanya di sini adalah dilema prostitusi. Yang diantaranya adalah ada beberapa contoh mucikari yang akan saya wawancarai dengan beberapa tahapan dan metode.
Halo. Ah, iya Mas. Sekarang di lokasi Mas. Iya di lokasi. Sekarang ini ya Mas. Oke. Halo, Mas Robot. Mana kabarnya? Mas? Ini Mas. Dari mana barang? Mana Mas? Bagus lah, yang mantap lah. Ya. Tinggal Mas pilih aja ini Mas. Yuk, berapa ini? Oh ini sekitar 2,5. Aduh, mahalan lah. 150 lah. Ini udah bagus. 150 lah. Ayo lah. Nah, agak naikin dikit tawarannya. 200 ya. 200 lah. Mana? Oke Mas, deal Mas. Ayo, tadi saya lah. Cepat lah. Siapa lama? Bapak siapa? Boleh tahu namanya? Dengan Bapak Sobot. Kami sebagai fasilitator di sini menjamin dan membantu Bapak dengan rencana-rencana yang terstruktur dengan upaya pelayanan untuk melindungi dan memelihara fungsi dan peranan Bapak dalam sosial masyarakat. Jadi apa yang ingin Bapak tanyakan? Baik Mas, di sini saya akan bertanya, setelah berhenti dari profesi ini, apa yang harus saya lakukan? Jadi Bapak masih ada keraguan atau kebimbangan setelah berhenti dari profesi ini, apa yang akan Bapak lakukan? Jadi kita akan melakukan survei dan observasi, menemukan hal potensi dalam diri Bapak, apa saja profesi yang tepat untuk Bapak secara potensial. Karena tidak bisa kita memaksa Bapak untuk menekuni suatu pekerjaan, sedang Bapak sendiri tidak memiliki keahlian dan bakat. Jadi secara garis besarnya kita bertahap, apa yang jadi potensi Bapak kita kembangkan. Mari kita melihat apa saja potensi-potensi sesuai perekonomian masyarakat yang ada. Begitu. Sekian, terima kasih Bapak. Gimana kabarmu? Alhamdulillah Bang, gimana kabar kita? Oh, ini ada, mantap ini. Coba kau lihat. Mana? Ini seksi montok tuh. Wah, itu bodinya mantap itu Bang. Iya. Kasih murah lah, berapa harganya ini? Dengan kau 500.000 aja. Kemarin 300, kok naik sekarang? Ini ke Indonesia ini. 2,5. 400 saja. Ya nggak apa-apa lah, bodinya bagus. Oke. Berangkat kita. Oke, siap. Cepat, jangan lama-lama. Sabar Pak, motornya jelek. Tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Bopeng. Jadi Bapak ini selama ini memang berprofesi menjadi seorang mucikari ini sudah berapa lama? Saya udah lumayan lama, sekitar 4 tahunan saya. Ya, saya udah senior sih. Jadi praktik prostitusi yang Bapak lakukan ini media praktiknya apa? Oh, kalau saya ya online. Jadi di sini saya sebagai fasilitator akan menjadi media untuk treatment Bapak sampai ke tahap terminasi, sampai Bapak bisa benar-benar merasakan Bapak dengan kondisi normal. Jadi Bapak bisa kembali dengan fungsi dan peranan sosial Bapak di masyarakat secara utuh. Mungkin secara garis besarnya itu dulu. Kita lakukan konseling tahap selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, begitu. Oh ya, terima kasih banyak ya Pak.